waktu sekolah minggu di udara. Kali ini bareng sama Kak Vita. Hai semuanya, apa kabar? Nah teman-teman, kita sudah masuk di minggu kedua bulan November. Teman-teman pasti sedang sibuk juga untuk mempersiapkan acara Natal ya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau sekolah minggu di udara juga ada acara Natal ya. Kita mau sama-sama merayakan Natal di tanggal 6 Desember 2025. Teman-teman bisa saksikan dalam video yang akan ditampilkan di akhir acara ibadah kita ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan walaupun melalui sekolah minggu di udara secara online. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami ketika kami bernyanyi, memuji Tuhan, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, berkatilah kami supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mempersembahkan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk semangat. Shalom teman-teman, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Elis di sekolah minggu di udara. Oke, Kak Elis percaya nih hari ini adik-adik sudah semangat, sudah menantikan di depan TV ataupun di depan handphonenya ya untuk mengikuti sekolah minggu di udara. Nah, minggu ini Kak Elis akan membagikan cerita kepada adik-adik
terkait nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebentar lagi nih kita akan memasuki bulan Desember, di mana adik-adik dan keluarga dan seluruh orang Kristen di dunia akan merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semangat ya adik-adik ya. Oke, nah nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus ini ada di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, juga di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5, dan juga kitab Mika 5 ayat 1. Nah, sebelum Kak Elis melanjutkan ceritanya, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Kak Elis dan juga adik-adik di rumah boleh mempersiapkan diri untuk diberkati oleh Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan saat ini kami siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan ataupun diceritakan oleh Kak Elis. Berkati adik-adik di rumah, mama papa juga yang sudah mempersiapkan fasilitas yang boleh dipergunakan sehingga adik-adik boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah sebelum bulan Desember ada bulan November. Jadi di bulan November ini adik-adik akan mendengar tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus yang diucapkan oleh Allah sendiri dan juga oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Nah, adik-adik pasti semangat ya, siapa Tuhan Yesus itu, lahirnya di mana. Nah, ini kita akan mendengarkan ceritanya. Nah, walaupun jarak dari nubuatan tersebut dengan penggenapannya sekitar ratusan bahkan jutaan tahun, namun karena hal ini menyangkut kelahiran anak Allah yang maha kuasa, maka penggenapan dari janji Allah ini membuat kita senang. Kelahiran Tuhan Yesus ini digenapi. Ya, penggenapan dari janji Allah ini membuat kita senang karena Allah yang berjanji tidak pernah berdusta. Amin. Nah, ini Allah sendiri yang berjanji bahwa Tuhan Yesus akan lahir, ya. Ia selalu menggenapi janjinya bagi kita. Nah, kelahiran Yesus adalah satu peristiwa yang menakjubkan yang kita sebut mujizat. Ya, kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi mujizat bagi kita semua, bahkan seluruh dunia. Tidak pernah ada satu kelahiran dari seorang manusia yang dinubuatkan terlebih dahulu. Dinubuatkan itu artinya diceritakan, ya, berdasarkan perkataan Tuhan Allah kepada para nabinya, sehingga para nabi itu mencatatnya di dalam Alkitab dan dipercayai oleh semua bangsa Yahudi, semua orang gitu, bahwa kelahiran Tuhan Yesus akan terwujud, akan digenapi oleh Tuhan Allah sendiri. Lalu dari jarak nubuatannya amat jelas dan amat terperinci, ya. Jadi nubuatan ini sangat jelas. Dan jarak dari nubuatan tentang kelahiran Yesus telah diucapkan oleh Allah sendiri berupa suatu janji. Nah, nubuatan itu adalah suatu janji pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Mungkin adik-adik masih ingat ya, pertama kali manusia berdosa itu sejak apa? Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, ya. Buah pengetahuan. Jadi dari sejak itulah manusia berdosa dan terpisah dari Tuhan Allah. Nah, Allah sudah mempunyai cara untuk mengembalikan manusia kepada kedudukannya seperti yang diinginkan oleh Allah, yaitu untuk bisa menjalin hubungan yang akrab dengan dirinya sendiri. Jadi pada saat itu ya, sejak manusia berdosa, manusia terpisah dari Tuhan Allah. Allah Maha Suci, manusia berdosa. Terpisah tuh ya, ada jurang pemisah. Nah, Allah ingin manusia itu kembali akrab dengan dirinya. Makanya Allah menyiapkan satu cara, yaitu dengan mengirimkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus harus melalui kelahiran dulu. Kelahiran normal seperti manusia, ya, supaya manusia tuh bisa
bertemu dengan Tuhan Allah melalui gambaran Tuhan Yesus gitu ya, melalui pribadi Tuhan Yesus. Nah, di sini janji yang diberikan Allah kepada Hawa waktu manusia jatuh ke dalam dosa itu akan digenapi. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, janji atau nubuatan yang disampaikan Allah tidak berhenti di situ saja, tapi tanpa dilihat oleh manusia, Allah terus mengatur setiap peristiwa yang terjadi dalam sejarah bangsa-bangsa agar janjinya bisa digenapi. Penggenapan janji Allah ini digenapi pada saat Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib menjadi juru selamat umat manusia. Allah juga memakai para nabi-nabinya untuk menyampaikan rencananya melalui nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh para nabi melalui ilham Roh Kudus. Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama adik-adik ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, adik-adik, tadi ada kata kecemburuan. Artinya apa? Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Berarti Tuhan akan melaksanakan nubuatan ini dengan penuh kegairahan. Jadi kecemburuan itu menggambarkan bahwa Tuhan semesta alam itu akan melakukan hal yang sudah Dia katakan, yang sudah Dia janjikan, Dia akan genapi, Dia akan penuhi ya. Nah, Tuhan akan melaksanakan nubuatannya. Di sini nubuatan ini digenapi dalam pelayanan Tuhan Yesus sejak Ia lahir sampai kematiannya di atas kayu salib, bahkan sampai dari kebangkitannya lalu kenaikannya ke surga. Yesus adalah penasehat ajaib. Waktu orang-orang datang untuk mencobai Yesus dengan penuh kewibawaan, Yesus menjawab mereka dengan memberi solusi atau jalan keluar yang terbaik, jawaban yang terbaik. Nah, Yesus juga adalah Allah yang perkasa, di mana perbuatan-perbuatannya sungguh ajaib, di luar apa yang dipikirkan oleh manusia. Sungguh heran, ya, sungguh mengagumkan. Perbuatan Yesus sungguh dahsyat. Dia sungguh ajaib dan luar biasa. Yesus juga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Itu sebabnya waktu murid-murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa, Yesus memulai dengan menyebutkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan kepada kita ya adik-adik untuk memanggil Bapa di surga dengan sebutan Bapa. Untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ya, itu sangat gambaran yang sangat indah, yang sangat baik. Nah, sebaliknya Yesus ingin kita untuk memanggilnya dengan sebutan Bapa yang kekal. Jadi Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal bagi kita. Memang Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Ia bangkit kembali dan hidup untuk selamanya. Yesus juga adalah Raja damai. Dialah sumber damai sejahtera. Dan Ia mau membagi-bagikan damai sejahtera itu untuk kita yang mengasihi Dia. Ya. Kemudian di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 ya. Ini Nabi Mika menyampaikan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan ini tentang tempat di mana Yesus akan dilahirkan. Bethlehem Efrata adalah nama tempat kelahiran Tuhan Yesus.
Nubuatan ini digenapi tepat seperti yang dinubuatkan karena Yesus dilahirkan di Betlehem Efrata. Walaupun kota Betlehem adalah kota yang kecil di daerah Yehuda, tidak sebesar Yerusalem, namun apa yang dinubuatkan benar-benar digenapi. Apa yang dijanjikan Tuhan benar-benar ditepati oleh Tuhan Allah, yaitu Yesus dilahirkan di Betlehem Efrata. Masih banyak nubuatan yang dinubuatkan oleh para nabi yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama dan semuanya digenapi tepat seperti yang dinubuatkan. Melihat penggenapan dari semua nubuatan yang disampaikan para nabi, maka kita menjadi kagum dan takjub akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dahsyat ya Tuhan Yesus kita itu, sungguh dahsyat dan ajaib. Nah, dari pelajaran ini, dari materi atau dari sharing cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Dialah sungguh anak Allah yang hidup. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kelahirannya telah memberikan keselamatan dan membawa damai sejahtera di hati umat manusia yang percaya kepadanya. Tidak pernah ada seorang raja dunia yang terkenal yang memiliki sejarah seperti yang kita lihat dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus memiliki sejarah yang luar biasa seperti ini, maka pantaslah kita mengasihinya dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nih adik-adik, Kak Elis mau mengajak adik-adik berdoa. Siapa yang mau menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangan? Iya. Pasti Bapa di surga, Bapa yang kekal sangat senang, sangat sukacita. Karena adik-adik mau datang dan mengikut Tuhan Yesus. Mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti Kak Elis akan memimpin doa agar adik-adik boleh berdoa untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebelumnya kita akan sama-sama juga membaca ayat hafalan minggu ini ya adik-adik. Ayat hafalannya di dalam Lukas 24 ayat 44 ya. Lukas 24 ayat 44. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Udah hafal? Pasti udah hafal ya. Oke adik-adik, mari kita satu hati kita berdoa. Adik-adik boleh ikuti Kak Elis berdoa untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti Kak Elis berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kami. Kami percaya bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah mujizat dan mendatangkan damai sejahtera kepada kami, mendatangkan keselamatan bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Kami buka pintu hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Sehingga kami beroleh hidup kekal, semua dosa-dosa kami sudah diampuni. Terima kasih Tuhan, kuasailah tata hati kami, bentuklah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya hari ini Tuhan sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat ya adik-adik. Adik-adik sudah menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman. Natal sudah tiba. Yuk join dalam acara Natal Champion Kids hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 4 sore di Auditorium CCC dengan tema Kasih kepada Tuhan dan sesama. Banyak acara seru loh teman-teman. Ada panggung boneka, perform dari teman-teman Champion Kids, dan momen berbagi kasih dengan anak panti asuhan perapatan. Siapkan baju Natal terbaikmu ya. So pastikan teman-teman hadir. Ditunggu ya teman-teman.
God bless you.